Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Solehatin Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Kota Malang. Kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Teacher Desi. Beliau adalah guru kelas 4 saat di SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Kota Malang. Assalamualaikum Teacher Desi. Bagaimana kabarnya Teacher Desi? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Cuacanya juga cerah ya. Baik Teacher Desi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra observasi untuk Teacher Desi, sehingga nanti saya akan mengamati bagaimana Teacher Desi pembelajaran di kelas. Jadi istilahnya nanti saya akan observasi Teacher Desi ketika pembelajaran. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi atau observasi nanti yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran Teacher Desi yang dilakukan di kelas. Dan yang kedua, kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra observasi, yaitu tujuannya adalah sebagai persiapan awal untuk nanti Teacher Desi pembelajarannya agar lebih siap, agar lebih matang dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran ke peserta didik lebih baik lagi. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Teacher Desi. Untuk pertanyaan pertama Teacher Desi, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Teacher Desi lakukan nanti, tujuannya apa? Ya, kebetulan pembelajaran yang akan datang itu tentang siklus air. Tujuannya adalah anak-anak selain memahami siklus air, anak-anak juga dapat menjelaskan upaya-upaya yang bisa mereka lakukan agar siklus air itu tetap berjalan. Baik, saya catat dulu. Yang kedua Teacher Desi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Teacher Desi capai atau ingin Teacher Desi lakukan saat nanti ketika observasi? Saat melakukan pembelajaran. Iya, betul. Jadi selama ini kan saya masih belajar untuk melakukan diferensiasi belajar ya. Rencananya nanti akan dilakukan diferensiasi belajar tapi dari metodenya yang bervariasi. Jadi diharapkan metodenya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan anak yang audio, visual maupun yang kinestetik. Berarti konsentrasinya ke pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Terima kasih Teacher Desi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Teacher Desi terapkan di kelas? Mungkin rancangannya dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajaran. Seperti itu ya, tadi kita jelaskan di jawaban kedua kan. Anak-anak nanti akan mempelajari itu pertama itu setelah membuka kelas seperti biasa akan dikasih pertanyaan pemantik. Sehingga anak-anak itu tertarik, kenapa sih kita harus belajar itu? Nah, pertanyaan pemantik itu nanti saya akan menggunakan Google. Jadi untuk biar anak-anak menganalisa sendiri bagaimana jumlah perbandingan daratan dan air. Jadi berapa pentingnya air bagi kita. Nah setelah itu maka anak-anak akan saya jelaskan ya tentang materi siklus air. Tapi sebelumnya biar lebih semangat anak-anak saya ajak menyanyi dulu tentang tik-tik-tik jantung. Jadi biar suasananya lebih menyenangkan ya. Habis itu kita masuk ke materi. Saya nanti menyiapkan peraga. Terus anak-anak juga dikasih angka. Setelah diterangkan, anak-anak mengerjakan secara berkelompok ya, biar ada kerjasama tim untuk menempel, menggunting dan menempel untuk melengkapi siklus air ya. Nah seperti itu di sela-sela pembelajaran untuk memfasilitasi anak kinestetik ada juga gerakan. Jadi nyanyian dengan gerakan untuk mana yang evaluasi siklus air. Bagian siklus air itu dinyanyikan dengan menggunakan gerakan tertentu sehingga namanya lebih ingat. Terus Desi, untuk yang selanjutnya untuk media yang nanti Teacher Desi gunakan untuk pembelajaran media seperti apa? Jadi saya menggunakan media 3 dimensi
model siklus air. Jadi memang Mario Kart juga dimensi 2 dimensi, jadi gambar ya. Jadi nanti anak-anak juga akan bekerja sama untuk melengkapi dan menentukan mana yang merupakan proses siklus air. Nah, yang terakhir nih, kira-kira kapan Teacher Desi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Dari apa? Mungkin di kelas mana atau nanti kelas 4 ya? Dan jam berapa? Ada hari Selasa jam pertama. Jam pertama sama kedua? Oke, 1 sampai 2. Oke, baik. Insya Allah nanti saya pada hari Selasa pada jam 1 dan 2 nanti saya izin akan datang ke kelas Teacher Desi ya. Dan saya akan melaksanakan supervisi di kelas Teacher Desi, yaitu untuk melihat dan mencatat apa saja yang terjadi ketika Teacher Desi pembelajaran. Baik Teacher Desi, nanti setelah ini Teacher Desi akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas ya. Nah, kemudian untuk yang kedua nanti saya meminta waktunya kembali nanti setelah observasi, yaitu untuk percakapan pasca observasi. Membahas hasilnya observasi. Iya betul. Teacher Desi bersedia guys? Baik Teacher Desi, sebelum diakhiri apa yang Teacher Desi dapatkan dari percakapan hari ini? Sebenarnya ya kadang kalau kita mengajar itu di observasi kan merasa ya pasti ada nervousnya sedikit, tapi kan itu akan sangat membantu. Jadi saya merasa didukung dalam pembelajaran dan akan senang sekali nanti apalagi ada pasca observasi ya, sehingga nanti harapannya akan mendapatkan masukan untuk beberapa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua apa? Semua. Oke. Ya, kira-kira kalau semua petanda apa? Iya, biasanya kalau sebelum ujian kita mesti merasa sudah ya, semua bahasa Indonesianya sudah. Ya. Belum kita mulai ya pembelajaran hari ini, anak-anak tadi sudah berdoa, tapi dasarnya kita membaca basmalah tadi ya. Basmalah itu kesannya ringan nak, tapi itu adalah ini untuk kita mengingat kasih sayang Allah ya. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masuk semua ya. Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke. Kemarin kita IPAS-nya kalian belajar tentang apa? Energi. Energi, perubahan energi ya, kita belajar tentang itu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita terima dari perubahan energi. Oke, ada sumber energi terbesar untuk matahari. Terus sama apa yang kita butuhkan setiap hari? Air. Iya, air ya, sama air. Nah, bicara tentang air ya, anak-anak masih ingat nggak perubahan wujud? Oh, masih Ingat nggak? Ya. Ya, kalau dari cair
siklus air. Atau gini. Iya, berputar. Jadi siklus artinya perputaran. Perputaran, ya. Bahasa sederhananya siklus itu perputaran. Maksudnya gimana? Lingkaran itu selalu dimulai dari suatu titik kembali ke titik awal. Jadi dia berputar. Ya, jadi air itu mengalami perputaran. Ya, jadi di pembelajaran kali ini setelah selesai belajar diharapkan anak-anak bisa mendeskripsikan, menggambarkan tentang siklus air, ya, dan manfaat dan kewajiban kita bagaimana terhadap sumber energi air. Nah, terus sekarang mari kita melihat sesuatu yang bulat di sini. Dan dia juga bisa berputar. Anak-anak, warnanya banyak satu warna atau macam-macam? Warnanya Indonesia aja. Satu macam atau macam-macam warnanya? Macam-macam. Kira-kira kalau warna nih ada hijau nih, hijau, ada yang muda, ada yang hijaunya tua. Dia menggambarkan apa kira-kira? Kesuburan. Iya, atau dataran tanah ya. Terus ada di sini, ya, sininya. Nah, kalau kira-kira ini daratan semua apa enggak? Oke, kalau anak-anak perhatikan, yang air itu yang berwarna apa? Biru. Sekarang coba kira-kira warna biru sama warna selain biru atau daratannya lebih banyak yang warna apa? Biru. Jadi segitulah banyaknya air di bumi ini. Tapi anak-anak, bumi kita ini kira-kira usianya berapa? Ada yang pernah baca? Miliar tahun. Iya, miliar berapa miliar? Oh, enggak, miliar itu berapa? Ini jadi juga sih. Yang kekal hanya Allah, enggak. Kurang. Kurang. Kurang keras. 48. Kurang sekali. Wah, dia sebelumnya maksudnya ada berapa? 80. Ya, sekitar 300 atau 3.500 miliar. Apa sekali? Airnya cuma segitu. Ya toh? Yang hidup sampai sudah meninggal banyak enggak? Banyak. Dinosaurus itu butuh air enggak? Gede ya dinosaurus ya. Kok airnya enggak habis? Iya betul. Mas kita langsung mikir, loh kok enggak habis? Airnya kok enggak habis? Kenapa? Hujan. Kalau hujan itu berarti termasuk dalam apa? Ya, karena izin Allah sudah menerapkan sistem yang berupa siklus air. Nah, jadi dengan adanya siklus air itu, maka ada perputaran atau daur ulang air. Ya.
saling klop. Tapi yang jelas anak-anak, daratan itu ada di atas lautan ini dan dia bergerak seperti awan. Ya kawan? Oh iya. Awan itu kan kayaknya nggak bergerak, tapi Pak Jamal itu bergerak. Iya, Seperti itulah bumi kita. Dan tahu nggak anaknya? Itu sudah ada di Al-Quran yang menjelaskan bahwa lempeng daratan itu bergerak seperti awan. Nanti tolong siapa yang suka ingat, Mas Raffi sama Mas Ardi nih suka ingat ya. Nanti tolong ingatkan teacher untuk mencari surat Al-Qa ayat 8 tentang penjelasan Allah bahwa lempengan di bumi ini bergerak seperti awan. Ya, nanti kalau ingat kasih jangan lupa surat Al-Qa. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan lautan. Manusia menggunakan air sebagai kehidupan. Namun, meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Ini terjadi karena adanya siklus air. Planet mensupport sekalian siklus air. Secara berusaha, siklus air melalui tiga tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan dehidrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena penggunaan panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang biasa menjadi tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembangan menjadi titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke darat dan selanjutnya air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke tekan rendah dan menciptakan proses terus-menerus secara terus-menerus. Kemudian tadi bukan Nah, jadi ini ya, ini namanya perputaran air atau siklus air ya. Jadi airnya jalan-jalannya tapi nggak ke satu arah. Jadi dari satu titik kembali ke titik awan. Ya, jadi oke lah. Anak-anak mau mulai dari mana nih titiknya nih? Hujan. Oke, dari hujan ya. Hujan itu kan turun ini ya, ada proses ya. Kalau ketika hujan turun itu namanya presipitasi.
langsung turun ke bawah. Aman ya? Yang mana? Awan yang mana? Berarti? Iya, nggak ada. Kan awan tadi kumpulan air. Nah, kalau airnya turun, ya sudah pindah jadi air. Iya, muncul lagi. Muncul laginya kapan? Setelah ada penguapan lagi. Ya muter aja. Infinity, siklus air ini infinity. Tapi infinity dalam artian kalau Allah sudah menghendaki siklus itu berarti ya. Oke, ayo sekarang kita biar ingat kita pakai gerakannya. Kalau evaporasi, kita bilangin evaporasi. Evaporasi. Firman berkata, siap. Oh, berdiri. Ya, Firman berkata, siap. Firman berkata, kipas pakai tangan. Firman berkata, stop. Salah. Firman berkata, freeze. Katanya gak kari-karian. Kan pukul-pukul gak kari-karian. Kalau itu rukun mau gak pukul-pukul. Oke, Firman berkata, tirukan apa saja kata teacher. Oke. Evaporasi. 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 Kondensasi. Kondensasi. Presipitasi. Presipitasi. Infiltrasi. Infiltrasi. Coba deh, kalian gabungan nasi paling bagus ini. Ya? Kelompok listrik. Listrik, siap? Evaporasi. Ayo, 1, 2, 3. Evaporasi. Bersama-sama kita. Evaporasi. Kondensasi. Presipitasi. Infiltrasi. Kenapa evaporasi begini? Karena menguap. Oh, menguap. Kalau kondensasi, awan seperti awan itu terjadi kondensasi ini kayak awan. Ya, presipitasi hujannya tuh turun. Infiltrasi airnya tak serahkan. Airnya masuk ke dalam infiltrasi. Oke, kenapa mana? Ready? 1, 2, 3. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Kelompok pegas. Ready? 1, 2, 3. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Terakhir, yang paling bagus harus koordinasi. Belum, dia ini masih dalam ceritanya Firman. Belum. 1, 2, 3. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Jadi itulah siklus air anak-anak. Ya. Evaporasi, air di permukaan bumi menguap. Ya, kemudian membentuk awan dari butir-butir air, itu namanya kondensasi. Setelah awannya banyak turun ke bumi namanya presipitasi, masuk ke dalam air, masuk dalam tanah namanya infiltrasi. Firman berkata, siap. Firman berkata, pakai payungmu. Firman berkata, nggak jadi hujan, tetap payung. Firman berkata, freeze. Oke,
yang kamu ciptakan oleh. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana sifat air, bagaimana kita menggunakan air tapi tetap bertanggung jawab seperti itu. Ya. Oke, tadi karena waktunya itu nggak banyak ya anak-anak ya. Tadi teacher belum sempat membiarkan anak-anak presentasi. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita presentasi tentang hasil kelompok tadi ya. Tapi anak-anak sudah bagus tadi mengerjakannya, sudah betul semuanya. Terima kasih anak-anak untuk anak-anak yang sudah bekerja dengan baik. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Oke. Sekarang minta tolong untuk mengerjakan. Ada. Maaf, sedikit. Oh enggak, yang ini. Apa ini? Iya. Daun air itu nama lain dari siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke percakapan pasca observasi bersama saya Nina Solehatin Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Mutiara Hati Kota Malang. Saya saat ini masih ditemani oleh Teacher Desi sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Bu Yunita sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teacher Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik Teacher Desi, untuk di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Teacher Desi terkait dengan jalannya proses observasi pada bulan November yang lalu ya, yang telah saya observasi kemarin. Di sini Teacher Desi dengan tujuan untuk mengevaluasi yang mana proses pembelajaran yang sudah Teacher Desi lakukan pada saat kemarin. Baik Teacher Desi, untuk pertanyaan pertama Teacher Desi, lihat aja Teacher Desi. Bagaimana perasaan Teacher Desi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan pada November tahun yang kemarin? Pada kegiatan observasi. Ya terus terang kalau memang ada teman yang bisa mengobservasi atau itu kita jadi lebih semangat nih. Terus dua itu merasa ada teman untuk nanti akan bisa saling berdiskusi bagaimana cara pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kan kita itu kalau menilai diri sendiri itu sulit deh. Jadi kadang-kadang kalau jadi lebih bersemangat dan nanti akan berharap akan mendapatkan kritik dan masukan sehingga kedepannya bisa lebih baik. Bisa diceritakan kembali Teacher Desi, kemarin area perkembangan apa yang Teacher Desi lakukan di kelas? Nah, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Teacher Desi lakukan di kelas? Jadi kemarin itu kan temanya
pembelajarannya itu bisa melingkupi anak-anak yang suka bergerak atau kinestetik atau yang audio dan visual. Jadi pembelajarannya dibuat dengan metode-metode yang bisa bisa melingkupi itu semua. Berarti area perkembangan yang TCDSI lakukan yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan anak ya. Nah, jadi menurut TCDSI ini sejauh mana area perkembangan yang sudah TCDSI sampaikan tadi untuk pengetahuan dan keterampilan itu apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Ya, alhamdulillah kalau dari ketuntasan kelas sudah masuk tuntas ya, karena hampir semua anak sudah di atas 80% itu sudah paham. Meskipun itu memang berbeda-beda ya, memang ada yang saya langsung tanya lisan, ada dari soal evaluasi dan hasil produk peta konsep yang menurut TCDSI kira-kira masih ada kekurangan atau mungkin kendala-kendala dari proses pembelajaran yang Iya. Jadi memang kalau lebih maksimal lagi itu lebih bagus ya. Seandainya karena itu keterbatasan saya kemarin untuk media pembelajaran memang ada yang dari video, sana anak diajak menyanyi bersama, terus nanti produknya anak evaluasi dan tata konsep. Tapi untuk medianya itu kemarin masih kurang, ya sudah semi 3D lah, 3D tapi nggak yang sampai bagus ya, karena masih kekurangan. Karena kalau yang 3D terus misalkan ada lampu dan airnya bisa mengalir itu akan lebih luas lagi ke anak-anak. lebih antusias begitu Ya. Berarti ada beberapa siswa itu kalau saya dengar itu ada beberapa siswa yang istilahnya kurang aktif Iya. pada saat pembelajaran. Nah, menurut TCDSI mengapa siswa tersebut kurang aktif atau siswa tersebut ada yang hanya diam saja tidak mau bergerak ketika menyanyi? Menurut TCDSI itu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya sebenarnya faktornya itu ya kalau dari dalam diri anak itu sendiri atau dari sekolah. Cuma kan kita kan yang perlu kita perbaiki adalah apapun yang modelnya tipe anaknya harusnya kan kita bisa mengajak gitu. Jadi ya mungkin saya harus lebih bersemangat lagi, lebih bisa memperhatikan semua siswa lagi sehingga nanti itu bisa kelihatan yang ini masih kurang antusias, jadi bisa nanti bisa ada pendekatan lebih personal. Baik, berarti kalau saya menyimpulkan untuk mungkin untuk pembelajaran kedepannya TCDSI akan mengaitkan dengan kenyamanan siswa, mungkin dari segi kelompoknya atau gaya belajarnya yang tadi lebih membuat media yang lebih menarik seperti itu gitu. Mudah-mudahan apa yang akan TCDSI rencanakan di pembelajaran selanjutnya itu dapat terrealisasi dan lebih baik lagi dibanding dengan pembelajaran yang kemarin ya. Kira-kira nih TCDSI ini kira-kira akan melaksanakan perubahan dari rencana yang TCDSI katakan. Oh iya, karena memang itu tujuannya nih. Jadi setelah supervisi teman, setelah mendapatkan masukan ya kita harus melakukan perubahan harus meningkatkan. Kira-kira kapan TCDSI akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan? Ya ini karena mungkin kalau di sini kan libur, jadi nanti kita. Nah pada pas saat puasa nih tantangan juga. Jadi mungkin itu lebih bisa saat puasa sangat diperlukan ya perbaikan itu karena biasanya anak-anak itu dengan alasan puasa loyo ngantuk. Nah itu jadi bisa mulai saat nanti masuk setelah tapi di mata lagi mungkin waktu ajaran baru mungkin baik, terima kasih banyak TCDSI atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang TCDSI rencanakan itu akan terrealisasi secepatnya ya, setelah bulan puasa atau maksimal mungkin pada saat pembelajaran. Baik, selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Bu Yunita sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau memberikan tanggapan terkait dengan jalannya percakapan secara observasi ini. Oke, terima kasih Bu Nina atas waktunya yang diberikan kepada saya.
sebelum saya memberikan umpan balik, bagaimana Bu Desi, teacher ya, setelah bercakap dengan Bu Nina, kira-kira bagaimana perasaan? Perasaannya senang Bu, senang dan gimana ya, kayak merasa semangat dan ada teman untuk terus maju. Enggak merasa bingung sendiri. Oh, jadi ada merasa, oh punya mitra nih ya kalau mau membangun ekosistem wisata pendidikan seperti ini. Dari diskusi dengan Bu Nina tadi, panjenengan apakah merasa yang panjenengan utarakan ini ada intervensi dari Bu Nina atau natural dari Bu Nina? Makanya nggak tahu ya itu yang saya rasakan, nggak tahu yang ketika apa. Natural yang berjalan sebagaimana mestinya ya. Ada sesuatu yang diperoleh enggak dari diskusi ini? Jadi Iya. kalau saya melihatnya jadi keseluruhannya. Maksudnya ya memang kan memang tujuan awalnya memang saya termasuk ketika di mau enggak di apa Coaching. ya saya tambah suka memang kan dengan seperti itu memang itu yang saya cari gitu ya, sehingga saya berharap sih enggak sekali saja gitu, jadi akan terus dilakukan. Dan memang kalau menurut saya Bu Nina ini kayaknya gimana ya, model tata urutnya tuh pas gitu loh, sehingga kalau kelihatan lelah ya sudah dia agak slow, kalau kita sudah semangat ditarik lagi, sehingga memang ya sudah punya jiwa jadi bergerak. Menurut saya Comfort ya, jadi kalau ngobrol nyaman ya Bu. kadang udah nggak sibuk-sibuk, nggak ketemu 3 hari itu sudah mana ya Bu Nina. Dari komunikasi ini tadi, panjenengan merasa ada sesuatu yang baru yang panjenengan peroleh enggak dari diskusi ini tadi? Oh iya, itu dari apa tadi yang mungkin saya kurang area perkembangan dan istilah-istilah seperti itu. Karena saya itu apa ya, untuk materi-materi itu kurang paham istilahnya, tapi terus juga belajar. Dari hal yang baru Iya. Dari ada hal lain lagi yang menjadi insight baru dari proses diskusi ini? Ya itu berarti memang untuk menyiapkan pembelajaran itu meskipun kita sudah terus apa ya, tidak berhenti untuk lebih berusaha terus gitu, karena kita merasa ini sudah cukup, tapi ternyata sudah dievaluasi, oh banyak orang lain yang melihat ada yang kurang, maka harus berbagi lagi. Kayak tadi kan harus lebih melihat, mungkin secara umum anak-anak sudah baik, terus masalah ternyata setelah dilihat tuh ada yang beberapa yang mungkin kayak itu nggak terlihat nggak antusias gitu, sedangkan kita sibuk sendiri mengejar di depan, jadi kurang bisa memandang keseluruhan siswa. Akhirnya hal seperti itu panjenengan sadari ya Bu, Iya. komunikasi ini. Dan rencana tindak lanjutnya juga bagaimana Bu? Kira-kira apakah dari Bu Nina atau dari panjenengan sendiri? Ya mungkin diskusi ya, karena juga misalkan saya punya ide nanti disampaikan ke Bu Nina, jadi nanti mungkin Bu Nina juga punya pengalaman atau ilmu yang lebih sehingga nanti bisa Sharing. sharing. Oke, terima kasih ya Bu Desi sudah membersamai rekan CGP saya. Memang esensi dari coaching itu komunikasi dua arah. Oh gitu. Atau istilahnya komunikasi yang membangun ya. Jadi kalau komunikasi ini saya lihat Bu Desi, teacher Desi lebih aktif dalam komunikasi, ya memang itu yang diharapkan dari diskusi ini. Jadi coach di mana Bu Nina ini perannya adalah membersamai coach untuk menemukan dan menyadari potensi-potensi yang sudah ada pada dirinya, yang ada pada lingkungannya, mengembangkan sesuatu yang mungkin belum tersentuh oleh coachnya, menyusun strategi baru ataupun mengevaluasi strategi lama yang dimana itu kembali lagi ke tujuan atau area pengembangan yang ingin coach pilih. Jadi seperti itu. Supervisi akademik itu bukan lagi bentuk supervisi yang menilai dari satu sudut pandang, tapi lebih kepada si supervisor ini membantu rekan yang disupervisi untuk menemukan dan membangun komitmen untuk akhirnya oh ini yang akan saya lakukan. Jadi seperti itu. Dan saya lihat komunikasi ini cukup epic, cukup konsisten, tapi menurut saya kurang panjang. Kurang panjang. Enggak apa-apa. Karena sepertinya coachingnya sudah pinter. Langsung cepat menemukan
rencana-rencana tindak lanjut yang Udah sering ngobrol Sudah juga. soalnya ya, soalnya Kita sering. kebetulan satu jenjang. oh pantes Dan bondingnya cepat. hari juga. Hampir setiap hari saya. Maksudnya kalau ya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau saking sibuknya 3 hari kan saya di atas tuh di lantai 3, kejadiannya di lantai 2. Tapi agak jauh jadinya. Kalau sudah saking sibuknya 3, kejadiannya juga sibuk kan Bu. Nah kemarin sehingga aduh mana ya kejadiannya ini kemana sih kalau nggak ada. Jadi sudah sangat sering berkomunikasi. Mungkin itu ya yang bikin sudah kelihatan. Iya, sepertinya bonding chemistry-nya sudah dapat. Jadi tekuk-tekuannya terus apa namanya solusinya langsung to the point dari mitra coaching-nya. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih Teacher Desi. Nggih. Baik Bu Yun, terima kasih banyak atas umpan baliknya untuk tanggapan-tanggapan ini, Nggih. Baik, selanjutnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, alhamdulillah, yaitu kemarin dimulai dengan kegiatan observasi, kemudian observasi kelas, dan saat ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yunita dan Teacher Desi, mungkin